Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Syekh Ali bin Hussein, ulama Mekah, gurunya Syekh Mudawwali. Beliau merupakan ulama Mekah yang pernah menjadi guru besar di Darul Ulum Mekah yang didirikan oleh Sayyid Muhsin bin Ali. Nama beliau dikenal di Aceh secara khusus karena salah satu muridnya adalah Syekh Mudawwali yang pernah mempelajari kitab Asyibah wan Nazair kepada beliau bersama ulama lainnya dari Padang, Syekh Muhammad Yasin Padang. Syekh Ali Al-Maliki yang disebutkan ini berbeda dengan Syekh Alawi Al-Maliki yang merupakan ayah dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki yang juga ulama terpandang Mekah. Syekh Alawi juga berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki yang sedang dibahas. Syekh Ali Al-Maliki lahir di tahun 1870. Beliau keturunan Maroko namun telah lama menetap di Mekah. Ayahnya Syekh Husain Al-Maliki adalah mufti dalam mazhab Maliki dan wafat ketika Syekh Ali Al-Maliki masih kecil. Semenjak kecil Syekh Ali Al-Maliki telah dididik oleh kakak-kakaknya yang juga para ulama dan mufti dalam mazhab Maliki. Walaupun beliau berasal dari keluarga yang bermazhab Maliki, namun beliau juga menguasai mazhab Syafi'i secara mendalam. Karena di antara gurunya yang paling memberi pengaruh besar baginya adalah Syekh Said Bakri bin Muhammad Syatta al-Dimyati yang merupakan penulis hasyiah terkenal yaitu kitab Ianatul Talibin sebagai ulasan tuntas untuk Fathul Muin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bagi pengkaji mazhab Syafi'i, tentunya mengetahui dengan baik kedudukan dan posisi kitab Ianatul Talibin apalagi di Indonesia secara khusus. Kitab ini dijadikan referensi penting dalam memutuskan berbagai persoalan hukum. Bahkan kitab Ianah juga menjadi bahan kurikulum di pesantren-pesantren seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Selain Syekh Ali Al-Maliki, murid dari Syekh Bakri Syatta adalah ulama besar Minang yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang pernah menjadi khatib, imam, dan mufti dalam mazhab Syafi'i di Mekah. Syekh Ahmad Khatib merupakan Syekhul Masyaikh ulama Indonesia periodenya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Jamil Jaho dan para ulama lainnya. Juga demikian halnya Syekh Ali Al-Maliki yang kemudian juga menjadi salah satu Syekhul Masyaikh untuk ulama di Nusantara. Di antara para ulama yang pernah menjadi murid dari Syekh Ali bin Husain Al-Maliki adalah Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawi Direktur Darul Ulum Mekah, Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, Tengku Syekh Muhammad Wali Al-Halidi, Kiai Haji Syarwani Abdan Martapura, Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid Pancor pendiri Nahdlatul Watan, Kiai Haji Nur Ali Bekasi, dan banyak ulama lainnya termasuk juga Kiai Haji Sirajuddin Abbas pernah belajar langsung kepada Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki juga dikenal akrab dengan murid-muridnya yang berasal dari Nusantara. Beliau pernah 2 kali ke Indonesia, di Banjarmasin, Bekasi dan daerah lainnya untuk mengunjungi murid-muridnya yang telah menjadi ulama besar di wilayah masing-masing. Maka tidak mengherankan kemudian bila Syekh Ali Al-Maliki ditunjuk sebagai guru besar di Darul Ulum Mekah yang didirikan oleh ulama Palembang yang bermukim di Mekah dan menjadi ulama besar di Mekah yaitu Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa gurunya Syekh Yasin Al-Padani juga. Selain Darul Ulum, di Mekah ada pula Madrasah Saulatiyah yang didirikan oleh Syekh Rahmatullah Hindi, dan umumnya mereka para ulama India dan Pakistan yang kemudian hijrah dan menetap di Mekah. Sebagai seorang guru besar yang menguasai berbagai cabang keilmuan Islam, beliau dikenal sangat menguasai ilmu Nahwu sehingga para ulama menyebutnya dengan gelar Sibawai Zamanihi artinya Imam Sibawai pada masanya karena penguasaan Nahwu, dan Imam Sibawai adalah imam besar dalam ilmu Nahwu. Sebelum menjadi guru besar di Darul Ulum Mekah, beliau juga pernah menjadi mufti dalam mazhab Maliki setelah meninggal kakaknya yang juga mufti dalam mazhab Maliki. Setelah pengabdian yang tulus dan kontribusi yang besar terhadap umat Islam, maka pada tahun 1947 wafatlah ulama besar ini. Kehadiran